Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Bahtiar dari Teknik Mekatronika dengan mata kuliah Kontrol Cerdas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Feedword Neural Network. Agenda yang saya sampaikan yaitu yang pertama ANN, yaitu definisi Artificial Neural Network. Kemudian yang kedua Single Perceptron, yaitu bentuk terkecil dari sebuah ANN. Kemudian ada Multi-Layer Perceptron, atau disebut lain atau kata lain yaitu Feedword Neural Network. Kemudian yang terakhir yaitu studi kasus. Selanjutnya, Artificial Neural Network. Apa sih Artificial Neural Network itu? Artificial Neural Network atau kata lain dari ANN yaitu jaringan syaraf tiruan atau merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, yaitu sistem saraf manusia, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Elemen kunci dari teknik ini yaitu struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, yang pada umumnya dalam masalah klasifikasi atau prediksi. Gambar di samping menunjukkan Artificial Neural Network, yaitu input kemudian akan diproses ke weight, lalu transfer ke function, kemudian net input, lalu activation function, lalu didapat activation. Kemudian pada susunan syaraf manusia itu terdapat 4 pembagian, yaitu neuron, kemudian dendrit, lalu akson, kemudian sinapsis. Selanjutnya, single perceptron, yaitu bentuk terkecil atau minimal sebuah ANN dengan nama lain single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Feature vector mempresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinapsis wake yang dilewatkan pada fungsi nonlinear. Di mana output yaitu activation function yang input X akan menuju ke sinapsis lalu akan terbentuk pada neuron. Proses single perceptron yaitu yang pertama inisiasi nilai sinapsis wake bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi ada baiknya membaca buku referensi.
Kemudian yang kedua, melewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini dapat disebut dengan feed forward. Selanjutnya, nilai output atau actual output dibandingkan dengan desired output. Lalu, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Selanjutnya, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapses weight. Kemudian, jika semua belum tercapai, maka ulangi lagi dari awal. Selanjutnya ada multilayer perceptron. Apa multilayer perceptron? Multilayer perceptron atau sering disingkat dengan MLP juga dikenal sebagai feedback neural network. Dengan istilah ANN, selanjutnya mengacu pada MLP dan arsitektur lebih kompleks. Secara umum, ada 3 layer pada multiperceptron, yaitu input, hidden, dan output. Input layer menerima input tanpa melakukan operasi apapun, kemudian nilai input tanpa dilewatkan ke fungsi aktivasi diberikan ke hidden unit. Kemudian hidden unit akan proses ke output unit. Seperti gambar di samping, input akan diproses ke hidden unit, lalu akan menghasilkan output. Berlanjut ke studi kasus. Studi kasus dapat didapat dengan yang pertama, observasi. Untuk mendapatkan peramalan yang akurat, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil peramalan pada setiap periode. Kemudian evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melihat nilai mean, absolute, percentage error atau MAPE. Yang ketiga, pembagian salah satu nilai MAPE didapatkan dengan cara membagi hasil kesalahan absolut dengan nilai observasi. Yang terakhir, hasil pengamatan. Hasil pengamatan dikatakan sebagai akurat, semakin akurat jika nilai MAPE semakin kecil. Rumus yang digunakan yaitu MAPE, kemudian sigma xt min ft xt. N sama dengan 1 nx 100% dengan keterangan MAPE yaitu mean, absolute, percentage error, kemudian n jumlah sampel, xt nilai aktual indeks pada periode ke time, kemudian ft nilai prediksi indeks pada periode ke time. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.